Hai Sagittarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Video kali ini aku akan bikin menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah general, single nanti akan masuk di situ. Hubungan percintaan dan asmara, ya, love relationship akan jadi di sesi kedua. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung, mensupport channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, biar aku semakin semangat membuat readingannya. Dan maaf sekali buat kalian yang sudah mengirimkan message baik dari email dan DM. Maaf untuk kalian yang belum bisa terbalas. Aku pasti akan balas satu persatu. Cuma memang di videonya juga sudah aku jelaskan, dan sekarang aku akan ulangi lagi. Maaf sekali aku masih belum buka untuk private readingnya. Nanti kalau sudah pasti akan dibuka atau diinformasikan. Dan karena ini adalah general reading, akan selalu aku ingatkan bahwa readingan ini nggak akan resonate sama seluruh manusia di dunia ini, gitu ya. Ada yang juga resonate-nya 50%, 25%, 70%, ada yang kadang-kadang 100% gitu ya. Dan kalau kalian merasa tidak sesuai dengan readingannya ataupun tarot readernya, silakan move on. Jangan dipaksakan ya readingan ini. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, vice versa. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalkan sisanya. Kalau kalian merasa nggak sama, tapi gue pengen tetap dengerin, nggak apa-apa juga. Happy banget malah. Silahkan ya. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kamu. Hangman in reverse. Kamu ingin breakthrough, melepaskan diri, meninggalkan sesuatu, kondisi, situasi. Meninggalkan hal yang selama ini mungkin membuat kamu jadi nggak kemana-mana, nggak bebas, ya. Meninggalkan situasi atau seseorang atau pekerjaan yang membuat kamu nggak berkembang, nggak ada progres. Gue nggak happy, gue nggak nyaman, gini-gini aja. Dan kamu butuh untuk pergi, untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Beberapa dari kamu udah capek untuk menjadi korban, jadi victim dalam satu situasi. Ini bisa di dalam kehidupan kalian berkeluarga, berumah tangga, pacaran, dalam situasi dalam perusahaan, pekerjaan, teman, ya. Tapi ada hal yang ingin kalian cut. Karena kalian sudah tidak merasa nyaman dan tidak merasa sejahtera. Dan sudah saatnya kalian untuk melangkah. Naik kelas, pindah stage. Buat beberapa dari kalian ini mungkin bisa literally ya, kalian pindah ke daerah yang lain. Pindah kota bisa, pindah lingkungan bisa, pindah rumah bisa, pindah negara bisa, pindah pekerjaan bisa. Tapi kalian ada satu pergerakan di bulan Juli ini untuk kamu Sagittarius, dan ini adalah satu pergerakan yang membutuhkan satu pemikiran yang panjang karena ini adalah satu hal yang penting dan sangat besar untuk kamu. Eight of Pentacles. Kamu lagi fokus, lagi bekerja. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi masuk dalam pekerjaan yang banyak tugas gitu ya, ataupun kamu membuka bisnis atau usaha, atau kamu dalam usaha dan bisnis kamu lagi fokus sekali ke dalam keuangan dan pekerjaan serta karir kamu.
You are working on something here. Queen of Cup. Ada satu rasa ketidakpercayaan diri, tidak percayakan skill kamu, kemampuan kamu. Kamu punya insecurities, ya. Padahal kalau kamu setia akan proses, aku lihat semua akan jadi baik-baik saja. Tapi orang berproses itu kadang-kadang membutuhkan waktu. Aku teringat akan pesan dari Oracle, salah satu kartu dari Oracle. Kadang-kadang pertumbuhan sebuah mimpi itu tidak selalu cepat. Ada kadang-kadang mimpi yang berkembangnya secara perlahan. Tapi kalau kamu setia akan prosesnya, kalau kamu bisa konsisten, kalau kamu bisa berkomitmen terhadap apa yang kamu lakukan, terhadap diri kamu terutama, ya kamu akan melihat hasil yang sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Page of Cup dalam keadaan terbalik. Ada rasa kecewa di sini yang aku lihat. Ada rasa sedih, ya. Dan sesuatu yang membuat kamu ini ada masalah dengan satu kejadian di masa lalu yang mungkin menjadi satu luka batin, ya, trauma buat beberapa dari kalian. To search, kamu mendapatkan satu pencerahan, ya, mungkin karena kamu terbuka pikirannya, kamu mendapatkan clarity, kamu akhirnya tersadar bahwa gue nggak boleh cuman begini-begini aja. Gue harus maju, gue harus cari jalan. Gue harus buka jalan gue sendiri. Kalaupun kesempatan itu tidak datang, gue harus buka jalan dan menciptakan kesempatan itu, menciptakan opportunity itu. I have to working on it, ya. Aku harus bekerja, fokus, konsentrasi ke arah situ. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian ya sibuk fokusnya ke dalam pekerjaan kalian. Tapi karena hal itu tidak memberikan satu hasil atau satu perkembangan yang jelas terlihat dan terasa oleh kalian, kalian merasa tidak percaya diri. Jangan-jangan salah ya gue. Jangan-jangan gue emang nggak cakep di dalam bidang itu. Jangan-jangan nggak cocok gue. Atau gue salah ambil jalan gitu. Dan mulai itu balik ke dalam diri kalian. Kalian mulai seperti menghovering, ya. Kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang kalian anggap itu adalah milik kalian. Dan hal itu membuat kalian jadi nggak percaya diri. Dan jadi nggak berani, jadi ada rasa ragu gitu loh, untuk terus berjalan, untuk terus mencoba, untuk terus nerabas gitu loh, halangan-halangan segala macam. Karena ya dalam proses itu pastinya akan ada ujian-ujian, akan ada tes-tes gitu ya. Tapi ya ini, kalian nggak bisa bergantung terus seperti itu. Kalian harus aktif gitu. Kalau yang aku lihat, kalian harus aktif dalam komunikasi, ya, aktif dalam membuat koneksi, bergaul sama orang, aktif memperkenalkan kebiasaan kalian, produk kalian, apa yang kalian kerjakan, itu kalian harus proaktif gitu loh. Nah, di situ tantangannya aku lihat yang perlu kalian lakukan. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ini banyak page di sini. Sorry to say, but aku harus ngomong. Ini tadi ada pas begitu aku ngelihat page ini, page itu ada satu message yang ada langsung
terngiang, grown up, ya. Dan menjadi dewasa itu ya adalah pilihan sih, pilihan setiap orang. Umur tidak menentukan. Orang pasti jadi tua, tapi untuk dewasa ya itu pilihan, gitu ya. Dan ada mungkin hal-hal yang membuat kalian terpentok gitu loh dengan situasi yang kurang lebih menahan-nahan kalian dari maju ke depan. Di sini aku lihat juga message-nya. Orang yang bisa menolong kalian itu adalah kalian sendiri. Dan tidak ada gunanya untuk menyalahkan hal ataupun orang lain. Aku nggak tahu kenapa ini message keluar gitu ya. Tapi mungkin buat beberapa dari kalian penting untuk mendengar itu. Fokus kalian, jangan kalian bagikan dengan orang lain. Maksudnya adalah fokus terhadap diri kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap orang itu ada porsinya masing-masing. Setiap orang itu ada kurang lebihnya masing-masing. Setiap orang itu ada jalannya masing-masing. Dan setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Dan setiap orang itu berkembang pada waktunya masing-masing. Jadi jangan kalian membandingkan awal kalian dengan separuh jalannya orang lain. Karena itu hanya akan bikin kalian mandek, bikin kalian nggak kemana-mana. Karena itu akan bikin kalian down gitu loh. Jadi ya fokus akan diri kalian dan apa yang menjadi kelebihan keunikan kalian. Skill kalian, kecakapan kalian, apa yang kalian bisa. Dan itu yang kalian perkuat gitu loh. Death and rebirth. Ya, sudah saatnya menutup satu chapter dan membuka chapter baru dengan fresh. Menghilangkan semua hal-hal yang udah nggak ada gunanya. Semua beban-beban yang ada di bagasi kalian yang udah nggak kalian perluin dan hal itu hanya menghambat, hal itu hanya memberatkan kalian. Itu udah harus dibersihin supaya kalian fresh, supaya kalian bisa lebih fokus, supaya kalian juga lebih ringan jalannya, ya. Kalau kalian izinkan ini akan terjadi satu perubahan yang besar. Ini mau masuk masa transformasi, tapi belum yang aku lihat. Karena hal ini akan mengubah banyak hal dalam diri dan hidup kalian. Tapi kalian tuh masih berani nggak ya gitu loh. Dan kayak ngegantungin satu situasi. Ini pun bisa di masalah hubungan. Ya, mungkin ada yang hubungannya sudah ada di ujung tanduk. Cuman masih belum berani untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Buat yang single, kalian sudah merasa, kalau yang aku lihat di sini ya, kalian mendapatkan satu pemikiran, satu pencerahan terhadap situasi yang kalian baru saja lewati. Kalian mungkin lagi fokus di dalam pekerjaan, ya, tapi ada hal-hal yang menyangkut masa lalu kalian yang membuat kalian jadi punya insecurities karena mungkin kalian merasa dikhianati, merasa ada hal yang membuat kalian jadi ngerasa nggak percaya diri dikarenakan kejadian di sebelumnya. Dan mungkin buat beberapa dari kalian sebelumnya kalian masih berusaha untuk menyelamatkan atau balikan lagi gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini ada sesuatu yang malah membuat kalian lebih sakit lagi gitu loh. Buat beberapa dari Sagittarius. Bisa jadi orang yang bersama kalian sebelumnya ini berselingkuh gitu ya. Dan kalian baru sadar atau baru melihat gitu loh.
baru terbuka lah pikirannya bahwa ya orang ini udah nggak ada gunanya untuk kalian perjuangkan gitu, yang aku lihat di situ. Karena yang aku lihat sebelumnya ataupun masih saat ini, kalian tuh masih dalam tahap denial gitu ya, masih sedih, masih bergelut dengan perasaan-perasaan itu. Dan kalian di masa ini, kalian banyak terbuka gitu loh, mata kalian dengan apa yang terjadi dalam hubungan kalian sebelumnya, apa yang dilakukan orang itu ke kamu gitu ya. Dan ya kalian akhirnya mau nggak mau harus nelen itu situasi itu dan nelen itu informasi yang menyakiti kalian. Tapi ya kalian masih, yang aku lihat, belum bisa untuk move on gitu ya, masih ada sangkutan, masih ada beban, masih ada nempel gitu loh nih bayangan si orang dari sebelumnya ini yang menyakiti kalian. Oke, ini adalah untuk kalian Sagittarius. Kita lanjut ke pembacaan untuk relationship reading buat kalian yang berpasangan. Oke, Sagittarius, kita masuk ke dalam love relationship reading untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Ini adalah pembacaan asmara. Asmara. Oke, kita punya pay attention to the red flags ya dari romance angelnya. The sign are cautioning you. Mungkin buat beberapa dari kalian Sagittarius ada hal-hal yang membuat kamu merasa cemas atau rasa nggak nyaman dengan apa yang terjadi di dalam hubungan kamu ataupun orang yang berada di dalam hubungan ini dengan kamu. Ada mungkin kebiasaan dia yang bikin kamu jadi tanda tanya gitu ya, atau jadi curiga. Itu lebih tepat tuh kayaknya ya. Ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Itu semacam hal yang ada warning, pay attention gitu ya. Yang harus kamu benar-benar perhatikan. Tetapi juga kadang-kadang dari tingkah laku kita ya yang perlu kita perhatikan, karena ya jangan cuma fokus dengan apa yang kesalahan orang lain. Kadang-kadang kita bikin juga, mungkin kita gampang cemburuan, mungkin kita gampang marah, mungkin kita cara ngomongnya kasar gitu ya, atau enggak tajam yang bisa membuat orang lain sakit hati, dan hal-hal itu mungkin bisa menjadi masalah ataupun duri di dalam hubungan kalian. Nah, itu hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi jangan cuman melihat apa yang salah dari orang lain, tapi juga mampu dan mengizinkan dan bisa legowo gitu ya, yang namanya melihat kekurangan kita apa. Oke, itu Sagittarius, cerita dari atau pesan dari romance. Kita lihat apa katanya tarot untuk kalian Sagittarius ya. Death card, datang langsung Death card. Buat beberapa dari kamu, ini ada satu rasa atau satu situasi yang harus berakhir. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru kehilangan orang yang kamu kasihi gitu ya. Tapi buat beberapa dari kamu, bisa jadi hubungan kamu ini sedang ada satu perubahan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan Scorpio ya. Cuman beberapa dari Sagittarius, bisa jadi kamu merasa ingin mengakhiri hubungan ini, dan rasanya perasaan kamu dengan seseorang kayak seperti sudah mati gitu ya, ataupun ini kebalikan. Oke, Six of Cups dalam keadaan terbalik. Kamu berusaha untuk tidak menengok lagi ke belakang. Kamu berusaha untuk maju dan melihat ke depan, fokus akan masa depan kamu.
Cuman yang aku lihat ini ada masalah dengan trauma buat beberapa dari kamu, entah ini kamu atau pasangan kamu yang mengalami trauma. Bisa jadi trauma ini adalah trauma dari masa kecil gitu ya, dari bagaimana kamu tumbuh. Mungkin perlakuan dari orang tua kamu atau keluarga kamu, ataupun hal-hal yang membuat kamu takut kehilangan gitu ya. Itu yang aku rasain. Buat beberapa dari kamu ini trauma masa kecil, trauma masa lalu yang harus sudah kamu bisa sembuhkan. Kalaupun misalnya untuk beberapa dari kamu Sagittarius, kamu merasa tidak bisa menanggulangi itu atau menghandle ini sendiri, cari bantuan dari orang yang mungkin profesinya adalah itu gitu ya, psikolog atau apa yang bisa membantu kamu, ataupun kamu mencari teman yang bisa membuat kamu terbuka. Karena buat beberapa dari Sagittarius, ada beberapa dari kamu yang takut untuk membuka luka itu karena ya satu ya kamu takut orang lain pikirannya apa gitu ya, kamu mungkin juga saat dengar ini, apa ya trauma gue, mungkin juga kamu nggak tahu, tapi kamu seperti ada satu rasa yang membuat kamu jadi punya halangan di saat kamu berhubungan atau kamu dalam satu hubungan dengan orang gitu ya. Ada satu hal dari masa lalu yang selalu menjadi pemicu gitu loh. Cuman ini belum tertanggulangi ya. Buat beberapa dari Sagittarius, aku harus ngejelasin ini supaya nyampe pesannya. Tapi mungkin nggak semua Sagittarius ya, hanya spesifik. Six of Wands. Sepertinya kalau yang aku lihat di sini, kalian ini sedang membenahi hubungan kalian dengan seseorang. Itu butuh kesabaran, butuh kekuatan. Dan di sini yang aku lihat adalah kamu berusaha melihat sisi positif dari segala hal. Berusaha melihat positif dari segala hal, walaupun mungkin hal ini menyakitkan buat kamu. Tapi kamu berusaha melihat dari sisi positifnya. Kamu lagi berusaha untuk tidak terbawa emosi, kamu berusaha untuk tidak marah, kamu berusaha untuk tetap mengontrol diri kamu. Karena kayaknya ini macan mau bangun gitu ya, ngelihat mungkin tingkah laku pasangan kamu, atau mungkin ngelihat situasinya yang bikin kamu tuh udah mau ngamuk gitu ya, mau keluar tanduk, mau keluar taring. Cuman kamu lagi berusaha nih, setengah mati nih berusahanya. Kamu lagi manage, lagi mengontrol perasaan kamu sendiri. Dan kamu mungkin ngelihat udah nggak ada rasanya hubungan kamu tuh udah nggak ada masa depan ya. Buat beberapa dari kamu ini ada masalah materi dan keuangan gitu ya, yang mempengaruhi dan membawa dampak besar terhadap hubungan kalian. Tapi sih ini bisa jadi salah satu dari kalian nih kehilangan pekerjaan gitu ya. Cuman aku lihat ini masalah lagi berusaha ditanggulangi. Dan rasanya kedua belah pihak ini ya mau sama-sama bekerja sama yang aku lihat di sini. Two Swords. Nah, tuh. Nih, pay attention to the red flag. Buka blindfold, buka tutup mata kamu. Kamu harus buka mata, buka pikiran kamu dalam melihat situasi dan dalam melihat pasangan kalian, pun dalam melihat diri kalian sendiri. Ya, apakah ini sudah benar? Apakah ini bisa diperbaiki? Apa yang harus aku perbaiki dari diriku? Apa yang
kamu harus perbaiki dari kamu, dan gimana caranya membuat hubungan kita bisa berjalan ya kerjasama, saling, dan bisa saling mengerti bahwa manusia tidak ada yang sempurna, jalannya pun tidak akan mulus-mulus saja, hubungan pun seperti itu. Aku juga udah 20 tahun menikah, lebih dari 20 tahun gitu ya, nggak mulus. Tapi kalau kita berdua mau maju ke depan, kalau dua-duanya mau berusaha, jalannya jadi tidak timpang dan masalahnya pun akan menjadi lebih ringan. Dan semua ujian, semua tes-tes di dalam hubungan ini ya pastinya bisa dilalui satu demi satu, satu persatu, gitu ya. Aku teringat kata-kata yang tadi, lupa deh di zodiak mana, mengenai sadar dan memahami, serta mengerti bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Orang lain pun diri kita sendiri. Dalam hubungan, kedua orang ini pun tidak sempurna dan terus belajar. Ada yang bikin kesalahan, tapi kita juga harus bisa lihat gitu ya, bisa nggak diperbaiki, bisa nggak work on this situation gitu loh, work on this relationship, bekerja sama dalam hubungan ini dengan baik. Ada timbal baliknya, keseimbangan, kebersamaan gitu. Nah, itu yang harus kamu lihat gitu ya. Buat beberapa dari kamu, aku melihat kamu mungkin terjebak atau merasa tertrap dalam satu situasi. Dan kamu yang aku lihat di sini lagi berusaha menahan rasa emosi gitu ya. Kamu lagi menekan supaya emosi kamu tidak mengambil alih ataupun tidak tidak mengontrol pikiran kamu. Ya, ada masalah untuk melepaskan misalnya unek-unek, melepaskan ganjelan-ganjelan yang ada di hati kamu, melepaskan apa yang sudah berlalu. Kalau memang sama-sama mau maju ke depan sih, kalau sama-sama mau maju ke depan ya, ini masalahnya mau nggak maju ke depan, bisa nggak maju ke depan, dan siapa yang mau maju ke depan di dalam hubungan ini, satu orang kah atau dua-duanya? Kamu nih pengen jadi single. Kamunya lagi menahan diri, tapi kamu ada rasa kamu ingin, aku lebih baik sendiri. Rasanya aku lebih baik sendiri. Itu ada, aku dengar itu gitu ya, aku rasakan itu, rasanya seperti itu. Sepertinya semua hal lebih baik saat aku sendiri. Aku nggak direpotin masalah uang, pekerjaan, aku nggak direpotin masalah tugas ini, itu, aku nggak direpotin masalah perhatian, aku nggak direpotin masalah teman dan segala macam. Aku kayaknya lebih bebas dan lebih senang, lebih enjoy, lebih fun sendirian. 8 of Wands. Iya, kalau yang aku lihat di sini ya, Sagittarius, buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan LDR, ya, hubungan jarak jauh. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sebelum-sebelumnya ada masalah yang membuat hubungan ini stuck, terhambat, nggak kemana-mana, banyak berantem. Dan buat beberapa dari kalian mungkin lagi masa tenggang gitu ya, masa mengibarkan bendera putih. Jadi gue males nih berantem, gue males nih ada konflik terus, dan gue capek gitu ya. Cuman yang aku lihat di sini sih kedepannya ya, kalau memang sama-sama memberikan ruang dan waktu
ini bisa dipertahankan sih. Bisa dipertahankan kalau memang dua-duanya mau. Cuman harus ikhlas. Dan harus keluarin si unek-unek ini. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak kamu ungkapkan, yang membuat pasangan kamu juga jadi agak salah paham atau tidak mengerti. Dan saat kamu keluarkan hal itu, mereka jadi bisa melihat apa yang kamu mau, apa yang menjadi pikiran kamu, apa yang menjadi perasaan kamu. Dan itu bisa diolah bareng-bareng kalau yang aku lihat di sini sih. Kalau misalnya mau loh, ini Sagittarius ya. Gue tuh bukannya maksa. Cuman yang ngelihat cerita di kartunya. Semacam itu. Buat beberapa dari kamu tuh ada yang ingin pindah lokasi. Ini buat beberapa dari Sagittarius, ini friend zone. Kamu merasa seperti ada sesuatu antara kamu dan dia, dan mungkin hubungan kamu ya udah bukan hubungan cuman teman-temanan aja gitu ya. Tapi mungkin friend with benefits ya. Teman dengan keuntungan banyak loh. Ada yang deket, rasanya pacaran, rasanya punya pasangan, tapi nggak ada status yang jelas. Cuman karena masalah uang bisa, karena masalah kebutuhan biologis bisa, gitu kan ya. Tapi yang aku lihat di sini friend with benefits buat beberapa dari Sagittarius, dan mungkin kalian ingin mensudahi hal ini, ataupun dia yang ingin menyudahi hal ini. Karena aku lihat di sini ada sebagian dari kamu Sagittarius yang tidak ada statusnya ini. Dan mungkin salah seorang mau pindah. Mungkin pindah pekerjaan, pindah lokasi negara apa kota gitu ya. Atau ini kamu bisa juga. Dan mungkin ada hal-hal yang nggak kamu lihat gitu, nggak kamu sadarin. Kamu nganggapnya mungkin dia ada perasaan, atau dia mungkin nganggapnya kamu ada perasaan, taunya enggak gitu loh. Gitu. Jadi ada hal yang perlu kalian bisa terima dengan ikhlas. Beberapa dari kamu aku lihat berhubungan dengan Leo, Scorpio. Ini aku bacain yang kenceng-kenceng aja ya. Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, ya yang kenceng itu aja. Oke, tapi mereka nggak harus zodiak gitu loh, bisa juga yang lain. Cuman ini aku kasih tahu yang memang energinya terbaca gitu ya. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Juli 2020. Terima kasih sudah nonton videonya. Maaf kalau tidak resonate dan semoga bermanfaat. Namaste.